Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, malam hari ini kita tetap mengadakan persekutuan doa. Masih belum bisa di gereja, tetapi masih secara online. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Tentu yang selalu menjadi harapan saya sebagai gembala GKPI Bajem Gereja Permata, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap ada di dalam keadaan yang sehat, baik secara iman maupun secara imun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu tentang kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih Tuhan dan sebagainya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang begitu indah yang mengajarkan kami tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, kasih yang lemah lembut, kasih yang murah hati dan kasih yang memaafkan, dan itu biarlah tertanam di dalam hati dan kehidupan setiap kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siapkan hati kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini temanya adalah berbicara tentang God is love, atau kasih Allah. Allah itu adalah kasih, Diambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah,
jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih ini bukan hal yang asing lagi bagi kita. Ya, saya percaya sudah puluhan kali kita mendengar khotbah tentang kasih, atau bahkan sudah ratusan kali selama kita menjadi orang percaya mendengar pengajaran tentang kasih. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan mungkin lebih puluhan kali sudah menyampaikan khotbah tentang kasih. Ya, baik kasih terhadap Allah atau kasih kepada Allah maupun kasih kepada saudara seiman dan kasih kepada sesama manusia, dan juga bahkan kasih yang paling luar biasa adalah kasih kepada musuh kita, ya, atau orang-orang yang memusuhi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan belajar pada malam hari ini adalah berkaitan tentang kasih Allah, ya, atau Allah adalah kasih. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari tentang kasih Allah, Saudara. Yang pertama, esensi kasih. Ya. Nah, kalau kita pelajari dari ayat yang ke-8, Saudara, dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Ini esensi Allah, Saudara. Kasih itu menjadi esensi, kasih itu menjadi hakikat dari diri Allah. Ya. Dalam bagian itu tidak dikatakan bahwa kasih adalah Allah. Ya. Itu. Love is God. Atau dalam bagian itu tidak dikatakan bahwa Allah itu adalah pengasih. Ya. Tetapi di situ dikatakan God is love. Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu menjadi esensi dari pribadi Allah. Kasih itu adalah hakikat dari Allah itu sendiri. Kasih tidak bisa dipisahkan dalam diri Allah. Kasih itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri Allah. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, menggambarkan secara sederhana mengenai esensi kasih itu adalah Allah seperti ini, ya. Sama, dia memberikan gambaran seperti panas, katanya, tidak mungkin terpisahkan dari matahari. Ya. Itu. Panas itu matahari, matahari itu adalah panas. Ya. Jadi panas itu menjadi esensi dari matahari. Panas itu menjadi hakikat dari matahari. Panas itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari matahari. Ya, sama seperti dingin itu tidak mungkin terpisahkan dari es. Ya, itu. Ya. Dingin itu adalah esensi dari es. Dingin itu adalah hakikat dari es. Dingin itu melekat pada es. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya apa bagi kita? Ya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, seharusnya kasih itu juga menjadi esensi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Seharusnya kasih itu menjadi hakikat yang tidak terpisahkan dan melekat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Ya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-8 dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Ya. Allah yang adalah kasih. Di situ dikatakan. Maka seharusnya kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah memiliki hakikat dan esensi kasih dalam diri kita dan kehidupan kita.
sehari-hari. Ya, ini yang pertama, saudara, ketika kita belajar tentang God is love atau Allah adalah kasih. Yang kedua, bukan hanya berbicara tentang esensi atau kasih itu adalah sesuatu yang menjadi esensi atau yang melekat dalam diri Allah, tetapi kasih Allah itu adalah kasih yang tidak perlu diragukan lagi, tetapi kasih yang terbukti. Ya, kasih yang dibuktikan dalam perbuatan, kasih yang dibuktikan dalam tindakan nyata, saudara. Jadi bukan hanya pernyataan, bukan hanya perkataan bahwa Allah mengasihi manusia, saudara, tetapi ketika Allah memiliki esensi kasih itu dinyatakan dalam bentuk tindakan perbuatannya kepada diri kita sebagai manusia. Ya, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Saudara lihat, kasih itu harus dinyatakan. Ya, itu. Jadi kasih itu bukan hanya dikatakan. Kasih itu bukan hanya dibicarakan, saudara. Tapi dalam ayat yang ke-9 jelas dikatakan, dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan. Ya, itu. Dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi dinyatakan kepada kita, manusia yang berdosa ini. Bagaimana dinyatakannya, saudara? Di situ dikatakan, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ya, ini bukti kalau kasih itu menjadi esensi dan hakikat pada diri Allah. Ya. Sama kalau kemudian kasih itu sudah menjadi esensi hakikat yang melekat dalam kehidupan orang percaya, saudara. Kasih itu bukan hanya menjadi slogan, kasih itu bukan hanya menjadi moto, kasih itu bukan hanya dikatakan, tetapi kasih itu dinyatakan dalam bukti nyata. Ya. Dalam bentuk tindakan nyata, saudara, ya. Seperti Allah menyatakan kasihnya kepada kita dengan apa? Di situ dikatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, saudara, untuk kita. Bahkan dengan mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini bukti kasih Allah kepada kita, ya. Nah, pertanyaannya, saudara, apa bukti kasih kita kepada Allah? Ya, kalau ditanya apakah kita mengasihi Allah, selalu jawabannya adalah iya. Ya, kalau ditanya apakah kita mengasihi Allah, selalu jawabannya iya. Ya, bahkan seringkali dengan lantang kita katakan bahwa yes, ya, saya sangat mengasihi Allah, saudara. Kalau dari perkataan nggak diragukan, tetapi pertanyaannya apa bukti kasih kita kepada Allah, saudara? Apa kasih yang sudah kita nyatakan dalam tindakan dan perbuatan nyata yang membuktikan seperti perkataan kita yang mengatakan bahwa kita mengasihi Allah? Saudara, yang paling sederhana, saudara, adalah buktinya mungkin kita berkata ibadah, ya bisa jadi. Ya. Itu adalah bukti kita mengasihi Allah. Mungkin kita bilang, saya senantiasa berdoa. Bisa. Itu dinyatakan sebagai bukti kita mengasihi Allah. Mungkin kita berkata, saya rajin ini kok Pak. Saya rajin baca firman Tuhan. Bisa juga. Itu sebagai bukti kita mengasihi Allah. Tapi kalau dalam konteks ini, apa bukti kita mengasihi Allah, saudara? Simpel dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Jikalau orang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau kita mengasihi Allah, saudara, bukti yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah
Di situ dikatakan jangan membenci saudara kita, dikatakan, ya. Kalau itu yang terjadi, kita mengatakan mengasihi Allah tapi membenci saudara kita, di situ dikatakan maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, kalau dalam bagian ini ayat yang ke-20, dalam realitanya mungkin banyak orang percaya yang kategori seperti yang dikatakan dalam bagian itu, yaitu pendusta. Bilangnya, iya, saya mengasihi Allah, tapi dalam realitanya, saudara, ya, kalau ukurannya itu hanya ibadah, kalau ukurannya hanya berdoa, baca firman Tuhan, saudara, bisa jadi kita ini pendusta. Tapi dalam realita kehidupan kita ibadah, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, saudara, kemudian kita mengatakan dengan lantang bahwa kita mengasihi Allah, tetapi dalam realitanya sehari-hari kita membenci saudara kita. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah pendusta. Ya, nggak mungkin kita mengatakan kepada Allah yang tidak kelihatan bahwa aku mengasihi engkau, tetapi dalam realitanya, saudara, kita nggak sanggup untuk mengasihi saudara kita yang kelihatan. Ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-21, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, di situ dikatakan ia harus juga mengasihi saudaranya, ya. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, di situ dikatakan, maka buktinya yang harus kita lakukan adalah kita juga harus mengasihi saudara kita. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir mengenai God is love atau kasih adalah Allah. Tadi yang pertama berbicara tentang esensi, yang kedua berbicara tentang bukti, ya. Yang ketiga berbicara tentang inisiatif. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Oke. Jadi Allah adalah kasih. Itulah sebabnya selalu kasih itu menjadi inisiatif dari Allah. Jadi kasih itu bukan ikut-ikutan. Kalau zaman sekarang seringkali ikut-ikutan, saudara. Ya, karena ada orang yang melakukan ini, kemudian ikut-ikutan melakukan itu, ya. Seringkali bukan dari inisiatif, saudara. Menjadi masalah? Nggak menjadi masalah kalau memang itu baik, saudara. Tapi harusnya saudara kasih itu menjadi inisiatif. Ya. Kalau kita bertetangga, kalau kita ingin menyatakan kasih, inisiatif itu harus datang dari kita. Jangan nunggu misalnya, biar tetangga dulu lah yang datang ke rumah saya. Biar tetangga dulu lah yang senyum kepada saya. Biar tetangga dulu lah yang mengasihi saya, saudara. Tetapi kita yang harus punya inisiatif untuk menyatakan kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian ini sama seperti dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu memilih kita. Atau sama dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, biarlah tiga hal ini
menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kita sudah mengenal Allah, kita mengetahui Allah, dan kita percaya kepada Allah. Ya, biarlah yang pertama bahwa esensi kasih itu melekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan biarlah kasih itu bukan hanya dibicarakan, ya, tapi kasih itu dinyatakan, ya. Dan kemudian biarlah setiap kita punya, dalam kasih itu punya inisiatif, ya, terlebih dahulu untuk mengasihi sesama kita, ya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk ke dalam doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, ya. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya bangsa dan negara kita lepas dari COVID-19, ya. Meskipun jumlah korban kalau kita yang positif COVID-19 ini makin bertambah, dan bahkan kalau kita lihat berita sudah nembus sampai angka 100.000, ya. Tetapi kita tetap harus menyerahkan ini ke dalam tangan kasih Tuhan, percaya bahwa indah tepat pada waktunya, bahwa semua akan berlalu. Badai pasti akan berlalu, COVID-19 ini pasti akan berlalu untuk bangsa kita dan juga bahkan untuk dunia, ya. Kita juga berdoa untuk ekonomi, supaya pandemi ini tidak membuat krisis ekonomi atas bangsa, negara, dan juga kota di mana kita tinggal. Saya ulangi bahwa bagian dari kita, tanggung jawab kita atas bangsa dan negara adalah berdoa, karena kesejahteraan bangsa, ekonomi, keberadaan ekonomi bangsa dan kota kita ini akan menjadi keberadaan ekonomi kita juga, akan mempengaruhi keberadaan ekonomi kita. Itulah sebabnya kewajiban bagi kita untuk berdoa supaya pandemi ini tidak membuat krisis ekonomi atas bangsa dan negara kita. Berdoa untuk pemerintah, presiden, kemudian sampai kepada yang terbawah sekalipun untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang tepat, ya. Dan berdoa juga untuk setiap warga negara untuk mematuhi, meskipun new normal, tetapi mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, setia dan taat terhadap setiap peraturan-peraturan, ya, yang berkaitan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Berdoa yang kedua untuk tim medis, ya, para dokter, para ilmuwan, ya, untuk menemukan obatnya, ya, itu COVID-19 ini, dan kemudian para perawat, para suster ini kita berdoa supaya diberikan kesehatan mereka, kesabaran, ketabahan untuk tetap boleh menjadi bagian garda terdepan untuk COVID-19 ini. Berdoa juga untuk obat-obatan, APD, ya, supaya tercukupi, terpenuhi. Kita berdoa yang ketiga untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan, ya. Itu baik pergumulan dari sakit penyakit, mungkin berkaitan tentang ekonomi, juga berkaitan tentang rumah tangga, ya, pergumulan pendidikan anak-anak kita, pergumulan orang tua, pergumulan pasangan hidup dan sebagainya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan juga berdoa untuk minggu ini dalam ibadah pemuda hari Jumat, kemudian hari Minggu ibadah di gereja maupun live streaming, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Para pelayan Tuhan juga boleh melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan motivasi yang murni untuk melayani Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan juga boleh terus bertumbuh dalam firman di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tetap dekat kepada Tuhan, ya. Ini pokok-pokok doa yang bisa kita naikkan pada malam hari ini. Saya memberikan waktu, saya berdoa di tempat ini. Bapak Ibu silakan berdoa di rumah
masing-masing. Saya memberikan waktu 2-3 menit kepada kita semua, dan nanti setelah itu saya akan mengakhiri persekutuan doa, mengakhiri doa kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap umat-Mu sudah menaikkan doa-doa syafaat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan atas bangsa, untuk kota, untuk Tuhan COVID-19 ini, untuk gereja-Mu, untuk pergumulan setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan sampai ke hadirat Tuhan, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah persekutuan doa pada malam hari ini yang berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Firman Tuhan sudah didengar. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Allah yang kami kenal adalah kasih. Biarlah kasih itu juga melekat menjadi esensi, menjadi hakikat dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, sehingga dengan kasih yang daripada Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang bagi sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah. Biarlah dalam kehidupan mereka Tuhan Kau senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka. Kami akhiri ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Tetap kuat, tetap sehat. Allah Immanuel menyertai kita. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.